Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Ramadhani Nirwana dengan NPM 2024 14500 263 dan rekan saya. Nama saya Ferry Jawan dengan NPM 2024 14500 459. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul struktur bumi dan pembentukan samudra serta benua. Stay tune ya guys. Jangan lupa disimak videonya. Struktur bumi, pembentukan benua, dan samudra. Sub pembahasan pada presentasi kali ini ada 3 diantaranya. 1. Menjelaskan tentang struktur bumi. 2. Menjelaskan pembentukan benua dan samudra. 3. Studi kasus atau hasil penelitian. A. Struktur bumi. Yang pertama, keras atau kerak bumi. Yang kedua, mantel atau selubung bumi. Yang ketiga, core atau inti bumi yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Struktur bumi yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Ketebalan kerak samudra sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua sekitar 20-70 km. Kerak bumi sebagai tempat hidup bagi manusia, tumbuhan, dan hewan, menyediakan sumber kehidupan manusia seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, dan nikel. Lapisan atas kerak bumi membentuk tanah yang subur untuk bercocok tanam. Kerak bumi menopang hutan yang menyediakan oksigen, kayu, dan habitat bagi berbagai spesies. Struktur bumi yang kedua yaitu mantel. Selubung atau selimut bumi yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi. Lapisan ini merupakan lapisan bumi paling tebal. Ketebalannya mencapai 2.900 km. Mantel bumi mengandung material besi, magnesium, dan silika. Mantel bumi berperan sebagai pembungkus inti bumi yang kaya akan zat besi dan nikel. Mantel bumi bagian bawah tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh yang disebut dengan astenosfer. Astenosfer bersifat lunak dan plastisis. Proses-proses di mantel yang mempengaruhi pergerakan lempeng tektonik menyebabkan terbentuknya pegunungan, samudra, dan gunung berapi. Struktur bumi yang ketiga yaitu inti bumi. Inti bumi adalah lapisan terdalam yang ketebalannya mencapai 3.500 km dan menjadi pusat dari massa bumi. Inti bumi ini suhunya sangat panas, yaitu mencapai 4.400 derajat Celcius hingga 6.000 derajat Celcius. Inti bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, berupa lapisan bola batu panas. Inti bumi terbagi menjadi 2 bagian, yakni inti dalam dan inti luar. Inti dalam adalah pusat bumi yang padat, dengan ketebalan sekitar 1.250 km. Kandungannya tersusun dari besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu di inti dalam mencapai 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Tekanannya sangat kuat, sehingga inti dalam bersifat padat. Kemudian ada inti luar yang memiliki ketebalan sekitar 2.200 km dan tersusun dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Material logamnya berbentuk cair karena kondisinya yang sangat panas. Temperatur bagian inti luar sekitar 4.000 hingga 5.000 derajat Celcius. Berikutnya, mari sama-sama kita simak video penjelasan proses terbentuknya benua. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Dan kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea.
Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Dia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwanaland selama periode Jurassic atau zaman Dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita per tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang. Hasil penelitian atau studi kasus. Pembentukan pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya terbentuk karena tumbukan lempeng tektonik India dan Eurasia. Tumbukan ini terjadi ratusan juta tahun yang lalu. Proses pembentukannya yaitu lempeng India dan Eurasia bertumpukan. Ujung-ujung lempeng melengkung dan terlipat. Batu-batu di lempeng terlipat dan membentuk barisan pegunungan. Pegunungan Himalaya mengalami erosi oleh es, angin, dan air. Selanjutnya, tumbukan lempeng di Indonesia. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng di Indonesia menyebabkan aktivitas tektonik yang menghasilkan gempa bumi dan aktivitas vulkanik yang menghasilkan gunung berapi aktif. Ada pula dampak positifnya yaitu tanah vulkanik yang dihasilkan dari aktivitas ini sangat subur dan kaya akan mineral, sehingga mendukung pertanian dan sumber daya alam lainnya. Dapat disimpulkan bahwa struktur bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kerak bumi, mantel atau selubung bumi, dan juga inti bumi. Pada awalnya, di bumi hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea dan lautan luas yaitu Pantalesa. Proses terbentuknya samudra berhubungan erat dengan proses terbentuknya bumi. Sekian materi yang kami sampaikan tentang struktur bumi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.